Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal. Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan teguh kasih-Mu mesra. Amin, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam renungan malam pada hari ini. Bapak Ibu, jika 2 minggu berturut-turut kita telah membahas mengenai tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang mungkin mereka belum terlalu kita kenal, pada 2 minggu ke depan kita akan membahas tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Baru, di mana hari ini saya akan mengawalinya dengan satu tokoh yang bernama Filemon. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada Filemon. Surat Paulus kepada Filemon, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Surat Paulus kepada Filemon, ayat ke-15 sampai dengan 22. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau sendiri berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya, saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, surat Paulus kepada Filemon ini merupakan salah satu surat pribadi yang ditujukan kepada Filemon. Satu-satunya surat yang bersifat pribadi di mana Rasul Paulus secara khusus meminta kepada Filemon mengenai permintaannya. Apa isi permintaannya, Bapak Ibu? Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, saya berikan tema pada hari ini adalah mengampuni dan menerima kembali. Bapak Ibu, permintaan dari Rasul Paulus kepada Filemon adalah mengenai Onesimus. Onesimus adalah seorang budak yang dimiliki oleh Filemon. Filemon ini merupakan seorang jemaat di kota Kolose, dan juga Filemon merupakan orang yang terpandang di kota itu. Konon, menurut berita, menurut apa yang saya baca,
Filemon ini memiliki banyak budak-budak, dan salah seorang di antaranya bernama Onesimus. Filemon ini juga menjadi seorang kepala di dalam gereja rumah di kota Kolose. Dari mana kita tahu? Karena di dalam isi surat Paulus kepada Filemon ini, di ayat yang pertama, di sana dikatakan, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, teman di dalam pemberitaan Injil, teman di dalam pelayanan kepada orang-orang, kepada jemaat, kawan sekerja dari Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam surat ini yang ditujukan kepada Filemon, Paulus secara khusus meminta kepada Filemon agar Filemon mau menerima kembali Onesimus, seorang budak yang melarikan diri dari Filemon. Kita tidak tahu persis apa yang menjadi kesalahan dari Onesimus ini, sehingga Onesimus pergi meninggalkan Filemon, melarikan diri lebih tepatnya. Mungkin Onesimus membawa kabur harta milik daripada Filemon, karena di sini Rasul Paulus mengatakan, aku akan menanggungnya, aku akan membayarnya. Dan di sini kita juga melihat bahwa Onesimus ini seorang budak pelarian yang melarikan diri ke kota Roma. Di kota Roma sebagai seorang tahanan, rupa-rupanya Tuhan mempertemukan Onesimus dengan Rasul Paulus di dalam tahanan, di dalam penjara. Dan disinilah, di dalam penjara, Onesimus dipertobatkan oleh Rasul Paulus. Onesimus bertemu dengan Yesus Kristus, sehingga hatinya, hidupnya sekarang diubahkan. Bapak Ibu, memang sudah menjadi hal yang wajar apabila seorang budak melarikan diri, kemudian ditangkap oleh tentara-tentara Romawi dan dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana tentara Romawi itu kalau melihat Onesimus adalah seorang budak. Tentu sebagai seorang budak ada label-label tertentu, ada tato-tato tertentu. Misalnya ada angka-angka tertentu yang menunjukkan harganya atau menunjukkan kode kepemilikan dan lain sebagainya. Dan dari situlah Onesimus ditangkap oleh tentara Romawi dan dimasukkan ke dalam tahanan Roma. Dan kita melihat Tuhan berkarya, Tuhan bekerja lewat Paulus dan mempertobatkan Onesimus. Bapak Ibu, di dalam suratnya ini, Rasul Paulus membuat satu permainan kata, yaitu tentang nama Onesimus. Nama Onesimus ini berarti sangat berguna atau berguna, Bapak Ibu. Dan di sini di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, Rasul Paulus mempergunakan permainan kata. Ayat 11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Apa yang dimaksud Rasul Paulus? Dia saat ini sangat berguna, yaitu Onesimus telah dipertobatkan dan ia mau menjadi pelayan Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat surat pribadi ini ditujukan kepada Filemon yang juga adalah kawan sekerja dari Rasul Paulus. Dan Onesimus diharapkan bisa kembali lagi kepada Filemon, membantu pelayanan, membantu pekerjaan Tuhan di kota Kolose. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat sepertinya Filemon akan berpikir dua kali ketika menerima kembali Onesimus untuk menjadi pekerja. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu Onesimus melarikan diri, dia adalah statusnya seorang budak. Seorang budak pada waktu itu dianggap seperti benda, boleh disiksa, boleh dianiaya, dan juga boleh mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, semenang-menang dari tuannya. Dan tentunya Onesimus ini memiliki kejadian-kejadian yang mungkin kurang menyenangkan dengan Filemon. Dan Filemon pun juga pasti ada sakit hati terhadap budaknya ini, karena ia melarikan diri, membawa harta benda miliknya, dan Onesimus juga mungkin merugikan Filemon berapa banyak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tentu saja ketika Onesimus kembali membawa surat
dari Rasul Paulus ini kembali kepada Filemon, ada satu pergumulan yang besar, baik itu Onesimus maupun Filemon. Filemon pun juga mengalami pergumulan. Ini dulu budakku, gitu. Aku bisa suruh-suruh dia, aku bisa bertindak semenang-menang terhadap dia. Tapi sekarang dia datang, pulang lagi, dan ternyata Rasul Paulus membuat satu surat pribadi. Aku harus menerima dia kembali. Bukan lagi sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang kawan sekerja. Bapak Ibu, kalau digambarkan dulu, posisi Onesimus itu berada di bawah Filemon. Sekarang ketika Onesimus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya dipulihkan, dia sekarang berada dalam posisi yang sejajar dengan Filemon. Seperti Rasul Paulus juga pernah mengatakan, di dalam Kristus tidak ada lagi orang merdeka, budak, orang Yunani, orang Yahudi, orang Skit, orang barbar, semuanya satu di dalam Kristus. Nah, ini juga merupakan satu pergumulan dari Filemon. Bagaimana mungkin aku bisa menerima budak kembali? Sekarang aku harus menerima dia bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai kawan sekerja. Sekarang kami harus sama-sama melayani Tuhan. Kami harus sama-sama memperlengkapi di dalam setiap pelayanan kami. Bapak Ibu, tidak mudah ada dalam posisi Filemon. Mungkin kalau kita membayangkan, mungkin ada pembantu kita yang melarikan diri, melarikan harta benda kita puluhan juta mungkin, atau bahkan merugikan keluarga kita. Lalu kemudian dia kembali lagi kepada kita dengan satu komitmen, satu janji. Aku sudah berubah, aku sudah menjadi Kristen, aku jadi pengikut Kristus, dan terimalah aku kembali. Bapak Ibu, mungkin ini jadi satu pergumulan yang luar biasa berkecamuk. Namun Bapak Ibu, Rasul Paulus, meskipun ia nun jauh di sana, di penjara di Roma, tapi dia punya satu keyakinan bahwa Filemon ini akan menerima kembali Onesimus sebagai kawan sekerja, sebagai kekasih Allah. Bagaimana Rasul Paulus tahu? Kita melihat ayat yang ke-21 dan 22. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Bapak Ibu, Rasul Paulus percaya Filemon akan melakukan ini. Satu hal yang menarik Bapak Ibu dari surat Paulus kepada Filemon, bukan berarti Rasul Paulus kemudian secara frontal menentang perbudakan yang terjadi, yang menjadi hal yang wajar di dalam pemerintahan Romawi pada saat itu. Tetapi di sini Rasul Paulus menggunakan jalan damai dengan kasih, yaitu menerima kembali dan juga mengingatkan kembali kepada orang percaya bahwa tidak ada lagi budak, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi orang barbar, orang Skit. Semuanya satu di dalam Kristus. Maka sebagaimana Rasul Paulus katakan, kita yang telah mengalami hidup yang baru, kita pun juga harus menerima sesama dengan kasih. Mau menerima kembali sesama yang mungkin saat itu merugikan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita juga pernah mengalami hal yang tidak mudah, apalagi dalam hal mengampuni orang lain dan juga memaafkan kesalahannya. Mungkin ada di antara kita yang sempat sakit hati, dibuat kecewa, dan bahkan tidak mau menerima kembali sesama yang merugikan kita. Bahkan mengajukan pengampunan, memberikan pengampunan, memaafkan pun menjadi hal yang berat untuk dilakukan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ingatlah kita sama-sama orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kristus telah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Betapapun besarnya dosa dan pelanggaran kita, Kristus mau mengampuni, mau memaafkan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita juga belajar mengampuni.
karena kita telah terlebih dahulu diampuni oleh Kristus. Dengan melepaskan pengampunan, kita bisa mendapatkan kelegaan, kita bisa mendapatkan penghiburan, dan kita pun bisa dengan langkah ringan untuk mencapai masa depan kita tanpa lagi ada beban berat yang menggantung di dalam diri kita. Mari Bapak Ibu, kita belajar mengampuni. Memang kita tidak bisa melupakan, tapi kita bisa melupakan segala peristiwa yang pahit yang mungkin terjadi, segala peristiwa yang mungkin menyesakkan hati. Kita bisa melupakan hal itu, dan ketika kita ingat akan peristiwa itu, kita ingat lagi, oh Tuhan, ini adalah satu titik di mana saya bisa melepaskan pengampunan. Memang itu berat sekali Tuhan, tapi saya memilih untuk mengampuni dan menerima kembali. Bapak Ibu, mari kita tetap belajar mengampuni dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Memang hal itu berat untuk dilakukan, namun saya yakin dan percaya dengan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita akan mampu untuk mengampuni mereka, memberikan pengampunan bagi mereka, dan biarlah setiap kita boleh kembali melihat bahwa Allah telah terlebih dahulu mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Mari kita juga mengampuni, memaafkan, dan menerima kembali orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh belajar untuk kembali mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Dan mungkin ya Tuhan, di antara kami masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami tidak bisa melupakan akan peristiwa yang buruk yang menimpa kami. Kami tidak bisa lupa sikap jahat, sikap berkhianat dari sesama kami yang menyakiti hati kami. Ya Tuhan, tolong kami, agar kami boleh diberikan kebesaran hati. Mungkin kami tidak bisa melupakan sifat jahat orang tersebut, tapi kami bisa melupakan peristiwa yang menimpa kami, peristiwa yang mengganggu kami, sehingga kami boleh berkata, Tuhan, hal ini sulit untuk saya lakukan, tapi saya memilih untuk mengampuni. Ya Tuhan, tolong kami apabila hari-hari ini kami masih bergumul dengan pengampunan, kami masih sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami masih sulit untuk menerima orang yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang setiap dosa-dosa kami. Ya Tuhan, betapa besar pengampunan yang Kau beri kepada kami. Biarlah kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan istirahat malam kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sediakan menolong kami dalam istirahat malam, sehingga esok hari kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang segar, dan kami dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala. Dan Tuhan tolong berikan kami kesehatan ekstra apabila kami mulai mengerjakan tugas kami di dalam keadaan baru hari-hari ini dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh mentaatinya. Kami serahkan ya Tuhan untuk para dokter yang masih terus berjuang menangani para pasien COVID-19. Kiranya Tuhan yang akan tolong mereka. Dan untuk para peneliti vaksin yang masih terus membuat penelitian, membuat vaksin untuk virus ini, biarlah Tuhan berikan mereka hikmat untuk dapat meneliti dan menyelidiki obat yang tepat bagi virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi pemerintahan kami, kiranya Tuhan juga tolong, kiranya pemerintahan kami dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat guna, dan pemerintahan kami dapat membuat kami, masyarakat Indonesia, merasakan keamanan dan merasakan damai sejahtera. Ya Tuhan, tolong beri belas kasihan-Mu bagi negeri kami, Indonesia.
Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu istirahat malam kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakmu jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak